serta memberikan pengajaran yang siap menghadapi dunia kerja. Dengan mengadaptasi teknologi terkini, kami akan terus melahirkan ahli madya serta sarjana terapan yang tersertifikasi kompetensi profesi untuk menjawab kebutuhan industri saat ini dan masa yang akan datang. Tak ada inovasi yang tercipta tanpa kolaborasi. Dengan membangun rasa percaya dan meyakinkan setiap mimpi yang tercipta tinggi, dengan sinergi di berbagai perusahaan kelas dunia, tak ada nada ragu untuk kami terus melangkah maju hingga mencapai lebih tinggi, menjadi yang terbaik. Ini langkah kami untuk terus maju menjadi agen perubahan. Karena setiap langkah yang kami lakukan terbangun semangat keberlangsungan bagi bangsa dan negara. Kami adalah program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Hadir sebagai pendidikan vokasi yang kuat menguatkan Indonesia. Tujuh dua sin 11 sub 1 tek 1. Halo Sobat TVUI, tahukah kamu program pendidikan vokasi Universitas Indonesia pada tahun 2021 kemarin membuka 2 program studi baru loh. Salah satunya adalah produksi media. Program studi yang termasuk jenjang sarjana terapan atau D4 ini merupakan salah satu program studi di ranah sosial humaniora. Tidak hanya teori, produksi media juga menawarkan berbagai mata kuliah praktek yang akan mengasah kompetensi mahasiswa. Agar infonya lebih lengkap, yuk kita simak penjelasan dari salah satu dosen tetap produksi media, Mbak Nairul Mona. Mungkin beberapa masih awam ya tentang produksi media. Jadi produksi media adalah cabangan dari ilmu komunikasi. Seperti yang kita tahu, ilmu komunikasi itu sangat luas. Nah, salah satu yang dipelajari di ilmu komunikasi adalah tentang bagaimana memproduksi konten sebuah media. Nah, di produksi media ini kita akan belajar mulai dari merancang, menentukan strategi, eksekusi kontennya, sampai evaluasi suatu produksi media. Nah, di prodi produksi media vokasi UI ini kita akan belajar nggak cuman produksinya aja, tapi kita belajar mulai dari sains, art, teknologi, and business. Jadi produksi media ini cocok banget untuk kalian yang pingin jadi content creator. Seperti yang kita tahu ya, media sekarang udah berkembang pesat, media digital, media interaktif itu udah lekat banget dengan kehidupan Gen Z. Jadi mahasiswa saat ini kan mereka adalah generasi Z, yang mana mereka sudah banyak memakai media digital, online, interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, di Indonesia ini kan ekonomi dan industri kreatif sedang berkembang pesat, sedang digalakkan. Jadi bagi kalian yang ingin bisa survive di era digital, di era konvergensi ini dengan punya value added, nah kalian cocok banget untuk masuk ke prodi produksi media UI. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam kebajikan. kebajikan. Haikal pengen ngomong, gua balas. Waalaikumsalam. Respect. Yang terhormat Bapak Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Sekretaris Departemen Sosial Humaniora Terapan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Departemen Sosial Humaniora Terapan Program Vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Manajer Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Program Studi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Mas Riri Riza selaku narasumber pada hari ini. Serta yang kami banggakan para peserta Masterclass Produksi Media. Selamat pagi dan selamat datang di Masterclass Produksi Media edisi Bulan Film Nasional. Perkenalkan, nama saya Haikal Caesar. Dan nama saya Angela Saralaska. Kami merupakan mahasiswa dari Program Studi Produksi Media UI Angkatan 2021. Sebuah kehormatan bagi kami dapat memandu Masterclass Produksi Media pada edisi perdana ini. Ngomong-ngomong nih Laska, kamu juga mahasiswa produksi media kan? Iya dong. Sebenarnya di produksi media ini kita belajar apa aja sih? Mungkin kalau misalkan teman-teman tadi sudah menonton sedikit ya video perkenalan kami, jadi kami itu banyak mempelajari tentang bagaimana membuat konten, apalagi untuk televisi, radio, bahkan untuk sosial media. Betul banget, dan apalagi di Vokasi Universitas Indonesia ini, kita dibekali nggak cuman secara teori ya, tapi praktisi juga ya. Dan tentunya kita juga akan dibekali oleh sertifikasi. Maka dari itu, Himpunan Mahasiswa Produksi Media mengadakan Masterclass ini nih. Nah, betul banget tuh. Nah, tapi sebenarnya Masterclass ini tuh program apa sih? Ya, teman-teman semua, Masterclass ini adalah series webinar dari Program Studi Produksi Media Vokasi Universitas Indonesia. Yang sesuai dengan namanya, kita akan belajar langsung dari para master atau pakar di industri. Wah, menarik banget ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan Masterclass edisi selanjutnya, bisa follow Instagram Himpunan Mahasiswa Produksi Media ya, di @himprodia.ui. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai topik Masterclass pada hari ini, mari kita saksikan video sambutan dari Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Bapak Padang Wicaksono, SA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saya Padang Wicaksono, selaku Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Mas Riri Riza, the living legend, yang telah berkenan hadir secara daring ke kampus kami untuk berbagi pengalaman kepada para mahasiswa
mahasiswi program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Hari ini telah hadir para mahasiswa kami dari Departemen Sosial Humaniora dan juga departemen yang lain dan juga peserta umum dari luar kampus Universitas Indonesia untuk bersama-sama mendengarkan kuliah umum dari one of the best director in Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam 10 tahun terakhir ini industri kreatif telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Bahkan pemerintah juga telah menetapkan bahwa industri kreatif ini menjadi salah satu sektor strategis dan menjadi salah satu prioritas ekonomi digital. Tentunya perkembangan industri kreatif yang sedemikian pesat ini harus diimbangi dengan ketersediaan talenta-talenta muda yang berbakat yang nantinya akan menjadi para pegiat atau pencipta konten kreatif. Menanggapi dan merespon kebutuhan tersebut, kami program pendidikan vokasi Universitas Indonesia menjadi salah satu institusi terdepan yang paham betul dengan kebutuhan akan ketersediaan pencipta konten kreatif yang tidak hanya kreatif dalam merumuskan ide-ide atau gagasan yang menarik, namun juga menjunjung tinggi etika, kualitas konten, dan profesionalisme di industri tersebut. Melalui 4 program studi kami yang tergabung dalam rumpun ilmu komunikasi, yaitu program studi D4 Produksi Media, program studi D3 Hubungan Masyarakat, program studi D3 Penyiaran Multimedia, dan program studi D3 Perikanan Kreatif. Kami akan mencetak insan-insan muda yang siap untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang memiliki standar mutu yang tinggi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang hari ini Mas Riri Riza bagikan kepada para mahasiswa kami akan menjadi bekal yang bermanfaat dalam memasuki dunia nyata. Selamat menikmati. Mohon maaf bila terdapat kata-kata kami yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi merupakan sambutan dari Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Bapak Padang Wijaksono. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Departemen Sosial Humaniora Terapan Program Pendidikan Vokasi UI, yaitu Bapak Hardika Widi Satria, MSI. Kepada Bapak Hardika, waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas di sana? Terdengar, Pak. Dengar ya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini mewakili Ketua Departemen Sosial Humaniora Terapan Vokasi UI, Dr. Budiman, yang kebetulan pagi ini berhalangan hadir karena ada acara di tempat lain. Ya, saya sangat senang sekali hari ini karena program studi produksi media membuat satu acara ya bernama Masterclass, dan alhamdulillah sekali di pagi yang cerah ini Mas Riri Riza sudah berkenan untuk join dan memberikan mungkin nanti beberapa pengalaman ya terkait dengan industri perfilman ataupun industri kreatif pada umumnya. Jika berbicara tentang Mas Riri Riza, satu hal yang paling saya kenal adalah paling saya
kenang adalah film berjudul Petualangan Sherina gitu. Karena saya kecil waktu itu nonton bersama dengan adik saya pertama kali itu film Indonesia ya, selain film luar negeri yang genrenya khusus untuk anak-anak itu dulu baru itu dia Petualangan Sherina saya nonton ya. Dan dulu itu masih zamannya VCD, belum ada seperti sekarang video on demand, Netflix dan sebagainya ya. Kemudian masa remaja saya juga ditemani oleh karya-karya dari Mas Ririza ya, ada ADC dulu ya, lalu ada Gi ya. Saya penasaran dulu sempat sampai nonton ke bioskop sendiri karena saya penasaran visualisasi dari buku yang saya baca dulu waktu SMA, Catatan Seorang Demonstran itu seperti apa sih. Akhirnya saya nonton sendiri dulu ke bioskop, wah mantep banget waktu itu filmnya. Kemudian beranjak ke perkuliahan, saya menikmati juga karya Mas Ririza ya, Laskar Pelangi, film Laskar Pelangi. Kemudian baru-baru ini mungkin ADC 2 ya, seperti itu. Jadi secara umum hasil-hasil karyanya itu sangat luar biasa, Mas Ririza. Jadi nanti teman-teman semua silakan dicermati materi yang akan diberikan oleh Mas Ririza ya. Catat baik-baik ya, jika ada sesi tanya jawab ya, gunakanlah sesi tanya jawab itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya, untuk mendapatkan insight terkait dengan latar belakang kalian masing-masing ya. Kalau saya lihat di sini tadi ada mahasiswa dari produksi media, lalu ada juga dari periklanan dan lain-lain. Itu di luar yang undangan umum seperti itu ya. Hal lain mungkin nanti bisa dipelajari juga terkait dengan etos kerja ya, lalu dengan motivasi. Saya lihat di sini kalau Mas Ririza menghasilkan sebuah karya itu motivasinya sangat jelas gitu ya. Jadi nanti teman-teman, saya pikir itu poin-poin penting yang perlu kalian highlight juga terkait dengan sesi hari ini seperti itu. Ya, dengan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf ya dari Dr. Budiman yang tidak bisa memberikan sambutan di pagi ini karena tadi ada halangan di acara di tempat lain. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Selamat menikmati sesi kuliah umum Masterclass Produksi Media bersama dengan Mas Ririza. Evan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hardika atas sambutannya. Oke, teman-teman ya, karena Masterclass pada hari ini adalah edisi spesial Bulan Film Nasional. Kira-kira topik diskusi kita nanti apa nih, Laska? Nah, jadi mungkin teman-teman udah ada yang lihat ya di poster kami, baik di Instagram maupun yang sudah di-share. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai produksi karya yang menjunjung kejernihan gagasan dan tema, kualitas teknis dan estetika, serta profesionalisme dalam industri kreatif. Nah, narasumber kita kali ini juga sangat luar biasa, yang dari tadi udah disebut-sebut ya, karena beliau sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi di industri kreatif, khususnya perfilman. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa tebak siapa narasumber kita? Udah cukup jelas ya dari tadi. Iya, mungkin sudah cukup jelas tapi ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara intinya nih ya, kami selaku MC akan terlebih dahulu membacakan rules untuk Masterclass pada hari ini. Yang pertama, demi kelancaran acara, mohon pastikan mic berada dalam posisi mute atau nonaktif saat sedang tidak berbicara. Yang kedua, apabila berkenan, peserta dapat mengaktifkan fitur kamera. Peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan yang terpilih akan dijawab secara langsung oleh narasumber. 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari LSPUI. Lalu yang terakhir, peserta dapat membagikan pengalaman mengikuti Masterclass Produksi Media UI melalui Instagram Story, dan jangan lupa untuk mention @himprodia.ui. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita untuk diskusi pagi ini, yaitu Ketua Program Studi Produksi Media dan Dosen Tetap Vokasi UI, Mas Rangga Wisesa, MIKOM.
kepada Mas Rangga ini juga pernah tercatat sebagai kurator FFI 2019 dan 2020 dan juga komite bidang penjurian FFI dari tahun 2016 hingga 2020. Kepada Mas Rangga, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, terima kasih Haikal, Angela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen, Ketua Program Studi, Mas Dika, selaku Sekretaris Departemen, kepada seluruh peserta dan juga kepada Mas Riri Riza pastinya narasumber kita hari ini untuk masterclass edisi perdana. Halo Mas Riri, apa kabar? Sudah ada Mas Riri di sini? Baik, terima kasih Rangga. Terima kasih. Oke, semoga sehat selalu Mas ya di tengah kondisi yang mungkin belum pasti. Kuliah umum ya, Bes? Ya, oke. Mungkin kita akan mulai saja untuk sesi langsung ya, untuk kita diskusi dengan Mas Riri untuk masterclass produksi media untuk edisi perdana ini. Mungkin saya boleh menjelaskan terkait dengan panjangnya karir Mas Riri juga ya di sini. Tadi Mas Dika bilang bahwa saya sama dengan Mas Dika. Film pertama Indonesia yang saya tonton di bioskop adalah Petualangan Sherina. Tapi sebelum itu ternyata saya pernah menonton karya Mas Riri sebelumnya ya, dan saya baru tahu itu ternyata saudara Riri Riza itu adalah buku catatanku di RCTI tahun 98 ya. Udah tahu, saya masih kecil tapi saya nonton itu yang pemainnya adalah Gito Rolis ya, dan Gito Rolis meraih Best Actor ya di Festival Sinetron Indonesia tahun 98, dan saya baru tahu itu sutradara Riri Riza, dan itu cukup berkesan bagi saya, dan juga saya nonton juga Mata Ketiga waktu itu ya Mas ya, itu juga karya Mas Riri. Pemainnya Pak Kita Wijaya dan Pitra Jayapurnama di situ, itu juga salah satu telesinema terbaik menurut saya yang belum pernah ada lagi di Indonesia. Nah, artinya memang Mas Riri Riza sudah hampir 30 tahun mungkin nih Mas ya, 30 tahun ada di industri ini dengan berbagai macam karya, berbagai macam medium yang dihasilkan, film pendek, dokumenter, film televisi, dan juga film feature pasti yang sudah dinikmati oleh, saya pikir seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu karya-karya dari Mas Riri juga gitu. Dan juga ada beberapa karya juga video musik yang sudah dihasilkan oleh Mas Riri ya, seperti dari Sujiwo Tejo ya, pada suatu ketika ya, kalau nggak salah ya Mas ya, video musik yang dihasilkan. Kemudian Dr. PM ya, kalau nggak salah, Damai Mimpi, dan juga Andin ya, My Funny Valentine. Dan itu meraih juga penghargaan di video musik Indonesia. Jadi kalau kita lihat Mas Riri ini udah penghargaan dari Piala Vidya udah dapat, Piala Citra sebagai sutradara terbaik di Atira sudah diraih, dan juga video musik Indonesia juga sudah diraih ya. Dan kebetulan saya pernah bekerja dengan Mas Riri sebagai komite penjurian di Festival Film Indonesia 2017, dan memang banyak sekali insight yang saya dapat dari Mas Riri. Nah, di sini Mas Riri Riza juga adalah dosen di Fakultas Film dan Televisi IKJ dan meraih gelar master dari Media Arts Department Royal Holloway University di Inggris tahun 2001 untuk bidang penulisan skenario film. Nah, jadi memang kuliah umum kali ini ya udah tidak perlu dikerukan lagi ya narasumber kita. Nah, kalau Mas Riri, mungkin saya mau tanya-tanya juga ya mengenai tentang tadi saya sudah menyebutkan beberapa karya Mas Riri, tapi memang kita lihat di sini bahwa kalau saya pernah ingat sekali bahwa Mas Riri pernah menyebutkan kualitas perfilman ya, kualitas film. Saya juga melihat bahwa sebuah kejernihan gagasan ya, dan juga tema ketika memproduksi sebuah film itu penting bagi kita ya dalam melihat sebuah film. Nah, kita percaya juga bahwa film itu memiliki kekuatan untuk dapat mengunggah orang banyak, dan juga menurut saya juga film bukan hanya sebagai mengirim pesan moral kepada penonton, tapi juga membuat kita yang menonton itu membuat kita bertanya-tanya. Pada saat saya nonton salah satu karya Mas Riri ya, yaitu adalah Sekolah Rimba, mungkin itu adalah salah satu film Indonesia yang menurut saya yang menggambarkan negara Indonesia dengan sangat luas, dengan demografi yang sangat kompleks. Nah, mungkin Mas Riri bisa menjelaskan
tentang kejernihan gagasan itu dan juga kualitas kejernihan gagasan dan juga tema pada saat memproduksi sebuah karya. Seperti apa mungkin Mas gambaran konkretnya? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya tentu saja terima kasih diundang di sebuah forum yang penting dan saya merasa terhormat ada di sini bersama teman-teman mahasiswa dan juga beberapa peminat dunia media ya, yang tentu sudah sangat berkembang. Kalau tadi dikatakan mungkin saya tercatat itu mulai dari tahun-tahun berkarya sejak tahun-tahun 94-95 ya, tidak lama setelah saya lulus dari Institut Kesenian Jakarta. Berarti sekarang ya mungkin hampir 30 tahun. Saya merasa perkembangan sudah sangat jauh gitu, dan kalau dikatakan atau ditanyakan bagaimana kejernihan gagasan, kejernihan ide kita itu di dalam berkarya, saya pikir memang semua itu tercipta atau terdorong dari pengetahuan. Pengetahuan akan betapa kuatnya atau betapa powerfulnya media ini. Kalau dulu Arifin Senur, salah seorang sutradara Indonesia yang cukup dikenal, mungkin ini bukan quote yang pertama tentang film, tapi menurut saya dalam konteks Indonesia menjadi sangat penting. Dia mengatakan bahwa sinema atau film itu adalah sebuah medium yang paling efektif untuk menggambarkan kehidupan kontemporer atau kehidupan di masa film itu dibuat. Ya. Jadi ada media lain ya, tentu saja media massa seperti media cetak, surat kabar, atau media-media jurnalistik, atau misalnya penyampaian melalui drama, pertunjukan, dan lain-lain, atau melalui karya-karya budaya pop yang lain. Tetapi film itu bisa dikatakan merupakan karya yang paling utuh, bisa merangkum semua emosi masyarakat, bisa menggambarkan fisik atau bagaimana masyarakat berlaku dan berpenampilan di dalam sebuah periode waktu. Dan itu semua karena gambarannya audiovisual dan layar lebar gitu ya, tertutup, terkungkung di dalam sebuah ruang gelap selama 2 jam kita fokus, dia sangat sangat efektif. Jadi kembali kenapa atau bagaimana gagasan, ide, tema, pernyataan itu menjadi bagian penting, karena kita harus menyadari kekuatan dari media ini, kekuatan dari medium. Dia tidak bisa, seorang yang memutuskan untuk beraktivitas atau berekspresi dengan menggunakan media film, itu harus punya modal kesadaran, modal, saya tidak mau katakan seperti tadi Rangga bilang, modal moral gitu, itu sangat luas spektrumnya moral itu dan lain-lain cara membacanya, tapi minimal kesadaran bahwa apa yang medium kita ini powerful, medium kita ini kuat dan berdampak, bisa mempengaruhi. Dan tentu saja pendidikan adalah satu hal penting. Saya bersyukur ketika saya memutuskan untuk masuk ke dunia film itu melalui jalur pendidikan. Saya terdorong oleh tradisi di dalam keluarga kami bahwa apapun boleh kita tekuni, ya tidak masalah mau jadi musisi, mau jadi wartawan, mau jadi pedagang, mau jadi seniman, semuanya harus melalui media pendidikan. Dan syukurnya saya berkesempatan, ya, tidak semua orang berkesempatan, tentu saja ada juga teman-teman yang bekerja di film tidak melalui jalur pendidikan karena kesempatan. Ya, Indonesia ini adalah negara yang luas, kompleks, masih banyak warga masyarakat yang tidak punya akses terhadap hal yang paling mendasar, yaitu pendidikan. Dan saya kebetulan beruntung. Saya belajar di Institut Kesenian Jakarta, sebuah lembaga pendidikan yang unik menurut saya karena aspek film di situ dilihat dalam konteks budaya. Film itu dilihat bagaimana dia berdampak kepada masyarakat dan merupakan sebuah wahana atau media untuk menggambarkan Indonesia, menggambarkan keindonesiaan kita. Di IKJ saya belajar bahwa untuk menjadi seorang pencipta, kita harus belajar tentang identitas kita, keindonesiaan kita, tradisi kita. Jadi
Saya ingat waktu di semester awal saya belajar tentang musik, ya, musik Bali misalnya. Saya belajar esensi dari upacara-upacara dan titi kalamangsan, maksudnya ruang, waktu, dan tempat itu. Dan itu adalah esensi dari semua. Gitu. Nah, ya pada saat yang sama kita mengenal Usmar Ismail, kita mengenal tradisi. Nah, tadi dikatakan saya berkesempatan sekolah lagi, dan saya belajar ketika saya mendapatkan kesempatan mengambil master untuk bidang film, saya belajar penulisan skenario. Saya belajar tentang teknik bercerita, tentang bagaimana kita mengurai gagasan kita melalui struktur bercerita, dan bagaimana kesenian bercerita di dalam film. Jadi saya intinya Rangga, teman-teman semua, saya beruntung mungkin karena saya melalui alur atau jalur pendidikan sebelum memasuki bidang ini. Jadi pendidikan dan itu adalah modal ya Mas ya, adalah modal, dan juga literasi itu adalah modal juga, bahwa memang film itu adalah medium yang powerful ya Mas ya tadi, untuk bisa menggambarkan keindonesiaan kita dan juga berdampak besar bagi masyarakat. Dan juga tadi saya menangkap bahwa film menjadi esai visual dari sutradaranya dalam menerjemahkan gagasan kepada penonton. Nah, tadi pernyataan Mas Riri itu kita bisa lihat ya, dan juga kita bisa lihat dari karya-karya dari Mas Riri ya, bahwa kalau saya melihat bahwa inklusivitas itu ada di film-film karya Mas Riri kalau saya lihat gitu. Bicara mengenai inklusivitas film dalam negeri memang erat kaitannya juga dengan persoalan etnis dan juga mungkin Jakarta sentris. Nah, menurut saya mungkin memang harus ada representasi film dari berbagai daerah. Nah, kita lihat di beberapa film Mas Riri memang tidak Jakarta sentris itu. Bahkan ada Pedangan Cinta 2 itu mengambil di Yogyakarta ya Mas ya, kemudian Sekolah Rimba, kemudian juga beberapa film lain yang memang bukan Jakarta sentris. Dan memang representasi itu dapat menjadi platform kita dalam bersuara, bahkan juga mungkin memperdalam dan memperkaya perspektif film dalam negeri. Nah, menurut Mas Riri, mungkin inklusivitas dalam memilih sebuah tema apakah menjadi hal yang penting dalam produksi karya saat ini, Mas? Ya, sayangnya saya rasa film ini di banyak tempat juga berkembang menjadi karena dia populer, karena dia powerful tadi, dia menjadi media populer. Dan ketika menjadi media populer kan dia menjadi bisnis. Kita tahu sendiri bahwa industri film itu adalah salah satu industri yang terbesar di dunia gitu ya. Bahkan di Amerika pun, di negara yang menjadi sentral dari dunia perfilman di seluruh global gitu ya. Itu film itu perputaran nilai ekonominya itu pernah dibandingkan dengan industri senjata di Amerika. Begitu luas dan besar. Jadi otomatis dia menjadi media populer. Ketika dia menjadi media populer, tentu saja warga atau masyarakat yang ingin dijangkau adalah masyarakat pembeli, masyarakat yang mampu membeli. Dan di dalam tradisi industri perfilman, sebenarnya ini terjadi di mana saja, tapi saya pikir Indonesia ini mesti disadari sebagai sebuah bangsa atau negeri yang unik ya, karena kita tersebar, kepulauan, sebenarnya kita punya peluang untuk tidak membangun negeri ini hanya sentralistik hanya di Jawa, apalagi cuma di Jakarta. Tetapi apa boleh buat, seni ini atau film ini sebagai media massa adalah media populer, dan karena itu dia terfokuskan pembangunannya di pusat-pusat ekonomi. Jadi bioskop apa boleh buat bisa dikatakan dari misalnya 1.500 layar yang ada di Indonesia, mungkin 1.200 diantaranya itu ada di kota besar. Dan dari 1.200 itu mungkin 800 atau 60%, 70% ada di Jakarta. Karena itulah film yang paling banyak dibuat di Indonesia justru adalah film-film yang menjangkau pasar Jakarta. Saya pikir ini satu hal yang sangat rasional gitu ya di dalam pola-pola membangun di dalam masyarakat industri atau masyarakat menuju masyarakat industri seperti di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. So, kesimpulannya kenapa menurut saya, kalau tadi dikatakan saya membuat film seperti Sekolah Rimba, Laskar Pelangi, Atambua 39 derajat Celcius, Humba Dreams,
Dan kenapa tidak semua film saya hanya tentang anak-anak muda Jakarta, anak Jaksel, milenial, atau generasi Z? Karena saya punya kesadaran tadi, sekali lagi. Saya datang dari sebuah lembaga pendidikan, saya bekerja dengan seorang produser, Amira Lesmana, yang juga adalah seorang pecinta Indonesia, maksudnya suka melakukan perjalanan di seluruh Indonesia. Jadi ya kami membentuk sebuah kayak semacam kesadaran gitu ya, bahwa peluang kami berkarya itu luar biasa. Walaupun Miles Films ini, tempat saya berkarya ini, bukan perusahaan besar atau studio besar yang bisa memproduksi 10 film satu tahun, tapi minimal setiap kali kami ingin berproduksi, kami itu selalu mendapat minat dari pasar. Selalu aja ada yang bersedia untuk menjadi mitra dalam berkarya secara produksi ya, finansial, sponsorship, dan lain-lain. Karena itu, kami menggunakan kesempatan itu untuk menciptakan atau menulis karya-karya yang bisa membuka apa sih Indonesia ini. Dan juga membuka kemungkinan tentang film itu sendiri. Ya, makanya karya terakhir saya, Paranoia, adalah sebuah film yang justru genre-nya itu adalah genre yang saya dan Mira, produser saya, membuka diri terhadap kemungkinan pola bercerita yang lain, tetapi ada elemen yang tetap menggambarkan Indonesia yang tidak biasa atau Indonesia yang terbuka. Settingnya di Bali, di saat pandemi, bicara tentang generasi yang orang tua dan generasi remaja, dan memperlihatkan pertentangannya. Jadi saya pikir itu adalah sebuah kesadaran bahwa ketika kita berkarya di medium yang punya potensi besar, kita harus punya bukan tanggung jawab sih terlalu tinggi gitu ya, atau idealisme, bukan, tapi lebih kesadaran bahwa ini potensinya besar untuk membuka negeri kita gitu, membuka wawasan, pengetahuan, dan minat penonton terhadap hal-hal yang lebih luas. Mudah-mudahan itu menjawab. Ini ada satu pernyataan menarik dari Mas Ri, artinya memang pada saat memproduksi film, peran pasar itu pasti akan selalu ada ya Mas ya, dan tidak bisa dipisahkan dalam memproduksi karya. Nah mungkin Mas Ri bisa memberikan apakah kita harus memprioritaskan kepada kejernihan gagasan dulu atau kualitas teknis Mas dalam memproduksi film? Kalau menurut Mas Ri mana yang perlu didulukan atau diprioritaskan? Ya, biasanya kalau di dalam pola kami berkarya mengembangkan ide itu, sebenarnya kita percaya pada teknik bercerita. Jadi kita biasanya punya ide cerita dulu. Kita punya karakternya, tokoh utamanya, kita punya situasi yang dialami, dunia cerita yang dijalani oleh tokoh utama. Misalnya, taruhlah misalnya ketika membuat film seperti Sokola Rimba, kita punya modal, yaitu tokoh seorang perempuan yang sangat percaya bahwa pendidikan itu harus seperti yang diamanatkan oleh orang tua dan negerinya, gitu ya, bahwa harusnya luas menjangkau siapapun. Dan itulah yang menjadi dasar. Apa yang dialami oleh Butet Manurung, tokoh ini, di dalam cerita film Sokola Rimba? Ya, masuk ke dalam sebuah wilayah budaya yang khusus gitu ya, orang-orang rimba di Taman Nasional, di tepian Taman Nasional di Jambi, dan apa yang kemudian dialami di dalam proses perjalanan itu. Biasanya itu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan teknis ya, karena bercerita di dalam film itu tidak seperti pola penceritaan lain yang cenderung sangat ya bisa bebas gitu ya. Novel itu ada yang panjangnya 200 halaman, ada juga yang 500 halaman. Tapi kalau film cerita itu kita udah punya bayangan sekitar 90 atau 80 sampai 110 menitan gitu. Tidak bisa terlalu jauh dari itu. Dan ada semacam pola-pola, cara-cara pendekatan, formula gitu ya. Konvensi-konvensi yang harus kita terapkan lebih dahulu. Dan kemudian ketika melakukan itu, tema mulai muncul. Tema mulai muncul satu persatu. Dan disitulah kemudian kita memperkuat sehingga dua-duanya ketemu. Gitu. Karena
Saya pikir tidak mungkin dalam pengalaman saya berkarya, tidak mungkin sebuah film itu terpisah bagaimana teknik membuatnya dengan tema atau gagasan besar yang ingin disampaikan. Dia harus blending, dia harus terkalibrasi dengan baik. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya gerakan kameranya atau tata cahayanya itu ke arah misalnya science fiction, sementara filmnya adalah film yang bicara tentang sosial realisme di sebuah tempat yang settingnya tahun 60 misalnya. Tentu saja di dalam seni itu mungkin aja, tetapi kalau kita bicara soal film populer, dan saya harus sampaikan bahwa saya adalah pembuat film populer, saya tidak bisa melabel diri saya sebagai satu jenis film, pembuat film tertentu, gitu. Karena saya membuat film ya intinya untuk pasar. Saya membuat film dengan kesadaran pasar, dan ini semua terjadi karena budaya bekerja saya dari awal gitu ya, bahwa saya masuk ke dalam sebuah dunia kerja atau dunia kreatif perfilman yang memang sangat berorientasi pada pasar atau sangat memahami pasar. Oke, ya jadi nah ini sama dengan yang saya amati ini Mas Riri ya. Saya nonton Mas Riri dari awal, kalau saya lihat memang Mas Riri ini, saya lihat Mas Riri dengan seluruh karya-karyanya yang saya tonton, memang kalau saya boleh simpulkan memang bergaya realis ya Mas ya. Artinya memang kalau saya lihat ini memang Mas Riri dan Mbak Mira juga ingin menggambarkan cerita sesuai dengan kenyataan, realitas yang ada, dan juga baik itu secara lokasi, cara tokoh dalam berperilaku, kemudian berbusana bahkan, dan juga dan itu saya sebagai penonton dapat menangkap pengalaman atau esensi sesungguhnya pada saat menonton film. Nah, itu kalau kita lihat Mas Riri udah berjalan 30 tahun, hampir 30 tahun, dari Sonata Kampung Bata sampai Paranoia ya. Dan juga kemarin saya juga nonton lagi Tak Kau Pun Nantinya yang dibintangi oleh Yayang Cenur. Itu ada lagi, saya melihat itu ada Eliana-Eliananya di situ. Nah, bagaimana Mas Riri, kalau saya lihat salah satu sutradara film Indonesia yang cukup konsisten dalam bercerita dan juga dalam directing style-nya. Nah, bagaimana Mas Riri bisa mempertahankan itu, Mas, selama hampir 30 tahun, nih, jangka waktu yang panjang sekali ya, dengan berbagai macam pengalaman Mas Riri yang tadi saya sebut gitu ya, dengan berbagai macam medium Mas Riri itu semuanya udah Mas Riri lakoni. Bagaimana menjaga konsistensi itu, Mas? Sebenarnya sih saya tidak terlalu memikirkan itu yang pasti. Jadi mungkin kalau seumpama ada yang bertanya bagaimana, ya jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu setiap kali kita berkarya kita pikirkan, wah ini gaya saya bukan ya, ini udah cukup mencerminkan siapa saya, bukan. Kami tidak, saya dan Mira tidak, jarang sekali menjadikan hal itu ya, atau pemikiran tentang konsistensi gaya itu sebagai hal yang paling penting. Tetapi kita harus hidup. Kita harus hidup itu dalam artian kita harus berinteraksi dengan masyarakat, kita harus berada di tengah-tengah masyarakat. Menjadi pembuat film, mungkin saya rasa sama dengan menjadi seniman gitu ya. Kita harus berada di tengah-tengah kegelisahan masyarakat itu. Saya tentu saja sekarang segala sesuatu sudah berbeda bagi saya dibanding 20 tahun lebih yang lalu gitu ya, karena saya sekarang sudah berkeluarga, sudah hidup dengan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi setiap kali saya punya kesempatan, saya akan pergi ke sebuah tempat ya. Saya akan traveling, bukan holiday kata Rangga di film AADC 2 itu, di mana kita punya kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, berkunjung ke pasar becek gitu ya, ngobrol dengan penjaga warung kopi, naik kendaraan umum. Jadi kita punya kesempatan untuk menyerap apa yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ketika kita membuat film apapun ya, jadi sekali lagi jangan juga kemudian menjadi pembuat film saya bukannya melabelkan, tapi misalnya membuat film realisme sosial terus-menerus gitu ya. Kita tidak harus kita bisa membuat film remaja yang bagus gitu ya. Tetapi kegelisahan masyarakat, kegelisahan apa yang terjadi
dunia kita ini itu tetap muncul. Satu contoh misalnya, kalau masih ingat film Ada Apa Dengan Cinta, tokoh Rangga di film itu adalah tokoh yang keren gitu ya, tetapi dia baca puisi. Gitu. Dia memperkenalkan lagi ke remaja siapa itu Hairil Anwar. Ya, kalau tidak ada film Ada Apa Dengan Cinta, minat anak-anak muda terhadap puisi itu ya tidak akan bisa besar seperti ketika film itu selesai menjadi populer gitu. Begitu juga kebiasaan datang ke toko buku dan naik bis Metro Mini gitu ya. Waktu itu naik Metro Mini ke sekolah tiba-tiba jadi cool gitu. Jadi sesuatu yang dekat. Bagaimana pembuat film bisa menulis momen-momen demikian kalau dia tidak punya pengalamannya, kalau dia tidak punya kepekaan dalam menceritakan itu. Dan ini menurut saya sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi perlu direnungkan terus-menerus oleh siapapun yang berproduksi media gitu. Karena kita harus paham kegelisahan masyarakat gitu dengan cara-cara yang tentu saja tidak semua orang sama ya, tetapi saya pikir itu yang saya yakini. Mudah-mudahan ini menggambarkan juga seperti apa sih filmnya Miles sebenarnya gitu ya. Karena kalau ditanya konsistensi kami itu, konsistensinya juga tidak bisa dengan simpel dirumuskan gitu. Karena genre film saya berbeda-beda. Kita pernah membuat film martial arts film seperti Pendekar Tongkat Emas, tapi kami juga membuat film di lingkungan yang sama di NTT seperti Atom Buah 39 derajat Celcius yang sangat realis gitu. Kami pernah membuat film remaja yang istilahnya sedikit di pinggir seperti 3 Hari Untuk Selamanya, tetapi saya juga pernah membuat film seperti Gi gitu ya, yang bicara tentang idealisme gerakan mahasiswa dan kepedulian. Dan saya bisa bekerja dengan aktor yang sama membuat itu. Jadi konsistensi itu adalah sesuatu yang mestinya inherent di dalam nafas kita. Tidak selalu harus dengan mudah didefinisikan dalam konvensi-konvensi, apalagi konvensi Barat gitu. Ya, kalau kita sekarang bicara genre gitu ya, you are a genre director, wah lo sutradara film genre, gitu. Itu kan konvensi Barat ya, menurut saya. Maksudnya konvensi bahwa film genre itu selalu ada, film horor itu setannya itu muncul atau jump scare-nya itu harus terjadi setiap 5 menit misalnya. Itu kan genre Barat, itu kan konvensi Barat. Saya merasa itu hal yang sebenarnya bukan menjadi yang utama di dalam kita membuat sebuah film gitu, tetapi kedekatan kita dengan persoalan, dengan masyarakat itu mungkin yang lebih penting. Setidaknya bagi saya. Oke, jadi bisa disimpulkan pada saat memproduksi film yang penting adalah kepekaan ya Mas ya, kepekaan dan juga bagaimana kita bisa menangkap kegelisahan di masyarakat, itu yang penting sehingga akan berpengaruh terhadap produksi yang kita buat. Oke, nah sebelum kita pindah ke sesi 2, Mas di sini ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa ya, salah satu mahasiswa atau dari publik. Salma Azahra, pertanyaannya untuk Mas Riri, sebagai sutradara dengan jam terbang tinggi, bagaimana pandangan Mas Riri mengenai perkembangan dunia perfilman Indonesia saat ini? Tentu saja banyak hal yang menggembirakan. Sekarang kita kalau dilihat dari kapasiti atau kapasitas para pembuat filmnya, jelas ya kita mengalami banyak peningkatan. Sutradara muda banyak muncul, misalnya yang 2 tahun lalu tidak pernah terdengar namanya, tiba-tiba menjadi sutradara terbaik dengan karya film pertamanya di Festival Film Indonesia, Regas Banuteja misalnya. Terus kita mulai muncul banyak sutradara perempuan, produser dan sutradara perempuan. Saya pikir ini adalah sebuah situasi yang akan mendorong perfilman Indonesia pada arah baru gitu ya. Tiba-tiba, karena menurut saya percaya bahwa kepekaan perempuan itu pasti akan sangat besar kontribusinya terhadap warna dunia film kita. Dan warna apapun di dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi saya percaya bahwa film di Indonesia itu masih bisa dioptimalisasi lagi potensinya.
Ya, kalau tadi di awal kita bicara soal kekuatan film, kekuatan media, media ini bisa banget dicoba digali lebih jauh ya. Dan menurut saya dalam hal ini negara bisa punya peran. Dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, dan semua stakeholder-nya seperti kita semua yang ada di sini, para dosen, mahasiswa, sivitas akademika itu bisa punya peluang untuk mengoptimalisasi potensi dari film-film Indonesia ini supaya bisa lebih menjangkau publik yang lebih jauh. Ya, tentu saja satu hal ya, Salma, bahwa kita harus sadari lagi bahwa 80% bioskop kita itu masih berada di kota besar. Dan siapa yang terjangkau oleh bioskop ini lagi-lagi kelas menengah atas. Dan kelas menengah atas itu terus terang lebih melihat segala sesuatu dengan sangat pragmatis. Kalau misalnya dia bisa membayar 50.000 untuk menonton film Batman, kenapa dia harus bayar 50.000 menonton film Indonesia? Itu kadang-kadang hal-hal demikian masih ada menjadi sebuah kenyataan, karena film adalah industri, film adalah pasar, film adalah seni populer. Jadi orang nonton film tidak peduli dengan sutradaranya orang Indonesia atau bukan, mereka hanya mau terhibur dengan nonton film. Mereka hanya mau mendapat sebanyak atau lebih gitu dari menonton film. Nah, ini kondisi real dari perfilman kita. Tapi kembali ke yang pertama tadi, di dalam kondisi seperti itu, kita masih melahirkan sutradara perempuan seperti Kamila Andini, Gina Esnur, produser-produser mapannya Indonesia sekarang itu ya Mira Lesmana, Shanti Harmain gitu ya misalnya. Itu adalah sebuah apa ya, keluar biasaan buat saya. Ya. Oke Mas, jadi menggembirakan ya Mas ya, karena memang itu tadi saya setuju dengan banyaknya sutradara perempuan, kemudian sutradara muda yang menjadi pilihan lebih banyak kita dalam menonton ya Mas ya, jadi ada pilihan-pilihan baru, nama-nama baru di sini. Oke, nah di sini kita ke sesi 2 ya Mas Heri, terkait dengan ide kreativitas. Nah di sini mungkin tadi host menjelaskan bahwa memang ini ada kuliah umum, artinya memang bukan hanya dari mahasiswa produksi media, tapi ada mahasiswa dari jurusan lain, ada pariwisata, ada periklanan, ada humas, ada penyiaran multimedia, dan juga mungkin di sini ada mahasiswa dari bisnis kreatif mungkin, dan juga dari penyiaran multimedia ya. Nah di sini semuanya menciptakan sebuah karya dengan wujudnya masing-masing. Nah, karya itu mungkin kita bisa lihat dari bagaimana ide, kemunculan ide, dan juga bagaimana sih mungkin Mas Riri bisa memberikan tips bagaimana kita bisa selalu memunculkan ide-ide kreatif yang dibutuhkan pada saat memproduksi sebuah karya, Mas. Karena mungkin kadang-kadang kita mengalami kebuntuan, ya, atau misalnya ada hal-hal distraksi yang mungkin bisa memacatkan kreativitas kita, Mas. Mungkin Mas bisa kasih tips. Iya sih, saya pikir yang pertama ya kita harus membuka diri kita terhadap inspirasi yang baik terus-menerus kali ya, mencoba lah. Saya pikir ini sesuatu yang gampang diomongin tapi tidak selalu beruntung untuk bisa kita alami. Ya. Kita membaca buku yang baik misalnya. Kita harus memanfaatkan misalnya sekarang siapapun siapapun punya akses terhadap sosial media, dan di sosial media itu sebenarnya banyak gunanya karena kita jadi tahu apa sih yang sedang populer, apa sih sedang yang menjadi minat dari masyarakat, terutama kalangan muda yang adalah pasar dari produk-produk kreatif. Ini kalau kita bicara menjadi kreator gitu ya, ya pasarnya kan saya aja nih umur saya 51 tahun. Saya bukan pasar utama dari dunia kreatif. Pasar utama itu ya teman-teman, generasi Z, millennials gitu yang harus 90, 2000-an. Nah, sosial media bisa menjadi sebuah feed ya terhadap apa yang kita bisa lakukan dan atau bagaimana kita mau melakukannya. Jadi mungkin yang pertama adalah inspirasi itu harus dibuka terus ya. Pilih film-film yang bagus, dengar musik-musik yang bagus, travel ke tempat-tempat yang positif gitu. Dari situ mungkin otomatis kita akan terus-menerus punya inspirasi untuk menulis sesuatu ya, menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu. Terus terang saya pun masih mengalami blok kadang-kadang. Kalau saya itu biasanya
bukan problem ya. Saya bisa mengerjakan sesuatu itu tidak banyak gitu. Saya biasanya itu satu-satu mengerjakan sesuatu, dan ketika saya sedang intens dengan satu hal, saya itu biasanya tertutup akan hal lain. Biasanya bisa 2-3 bulan gitu yang saya coba pikirkan, fokuskan itu cuma satu hal. Tapi sekarang itu tidak mungkin. Sekarang itu saya rasa kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus bisa mengerjakan 3-4 hal sekaligus. Ya. Dan sejujurnya buat saya itu kadang-kadang bisa menjadi energi, bisa menjadi sebuah dorongan kreativitas baru gitu. Jadi jangan ditutup dirinya. Dan ini problem nih kadang-kadang yang kita lupa. Kita harus sehat ya. Kita harus sehat. Kita harus, ternyata itu sangat berpengaruh. Maksudnya kita harus makan makanan yang baik, memilih makanan yang baik. Kita harus menghindari makanan yang enggak penting gitu ya. Kita harus melakukan aktivitas fisik yang cukup. Dan saya beruntung selama berkarya sering pergi kemana-mana. Ya. Saya membuat film di NTT. Ya kalau tadi disebut misalnya kayak buku catatanku itu bikinnya di Toraja gitu. Dan itu road trip. Kalau road trip itu kita jarang duduk. Jadi saya menjadi sutradara itu kadang-kadang ada konsep director's chair itu ya yang dilipat kayak di Hollywood gitu ya. Itu nggak cocok buat saya. Karena saya lebih cocok duduk di kursi bakso karena duduknya itu sebentar, banyakkan jalannya. Dan ketika saya syuting, saya dekat dengan aktor dan dekat dengan kamera. Jadi saya jarang duduk gitu. Maunya tuh bergerak terus. Saya nggak sekeren sutradara lain kalau lagi kerja gitu ya, yang punya director's chair atau director's viewfinder atau sempat pakai kacamata hitam gitu. Saya nggak, karena saya kerjanya jalan kaki, pindah-pindah gitu. Dan ya itu sih itu. Jadi sehat itu penting, dan mudah-mudahan dari situ aspirasi kita baik gitu ya, dan kreativitas itu muncul terus. Ya. Jadi benar Mas Riri bilang sehat nomor 1 sekarang ya. Kedua tadi ada bilang tetap membuka inspirasi, kemudian traveling ya, itu penting untuk bisa membuka insight kita, membaca buku, menonton film, mendengar musik yang bagus-bagus dan berkualitas, dan itu bisa memunculkan kreativitas kita. Nah, ada lagi pertanyaan Mas dari peserta di sini. Dari Fafru Fadel Firsada. Permisi Mas, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa membuat suatu film yang ditargetkan kepada satu pasar, tapi kita ingin film tersebut mudah dirasakan oleh orang secara general. Oke. Nah, ini pendidikan ini penting ya. Maksudnya kalau kita paham bahwa film itu sebenarnya apapun, karya itu biasanya ada 2 kutubnya gitu. Satu, orisinalitasnya ada, dan ada elemen universalnya. Jadi unsur universal dan orisinalitas ini yang harus kita jaga supaya ketemu gitu dengan baik. Jadi cerita bisa aja tentang apapun. Misalnya saya baru kemarin itu dikasih lihat Mira bagaimana Charlie Chaplin pernah berkunjung ke Indonesia di tahun 30-an. Jadi dia di masa keemasan dia lagi kaya-kayanya, lagi hebat-hebatnya, dia travel ke Jawa dan ke Sri Lanka, Jawa, Bali dan Sri Lanka gitu, untuk mencari lagi inspirasi gitu. Nah ini jadi memang yang namanya berkarya itu ya inspirasinya itu harus sesuatu yang sangat, identitasnya sangat kuat. Tetapi pada saat yang sama kita harus menyadari medium film itu bekerja dengan cara apa. Nah ini yang misalnya ketika saya belajar penulisan skenario film, saya jadi paham bahwa film itu sudah punya kode. Ya, jadi ada codingnya film itu. Persis seperti sekarang kita bikin game atau bikin apapun gitu. Film itu ada codingnya. Di awal kita harus kenal tokoh utamanya, kemudian kita harus tahu apa yang akan dilakukan oleh tokoh utamanya, kemudian ada journey-nya, ada perjalanannya, dan ada hambatan-hambatannya. Sampai terakhir ada krisis dan klimaksnya, dan selesai ceritanya. Ini harus tetap kita pahami di dalam teknik kita menceritakan film, gitu, bercerita dengan medium film. Ceritanya sendiri bisa tentang seorang guru yang tinggal di Lok Sumawe, atau seorang pedagang air mineral di Kota Kupang, atau
seorang ibu yang memiliki warisan kerbau tedong bonga putih di Toraja gitu. Tapi strukturnya itu adalah struktur yang bicara dalam pola-pola coding film. Kalau kita menonton film. Nah, repotnya ini adalah Hollywood sangat menguasai ini. Nah, mereka melakukan ini terus-menerus selama sudah hampir 100 tahun usia film gitu. Dan nah, saya pikir disitulah pentingnya originalitas buat orang Indonesia. Jadi kita harus punya sesuatu yang original yang tidak bisa dibuat oleh Hollywood, tidak bisa dibuat oleh Korea, tidak bisa dibuat oleh orang sineas Jepang, sineas Iran. Jadi jangan hanya gampang kagum dengan sineas Iran, sineas Korea yang menang Oscar atau siapapun, enggak, tapi kita harus mencari mereka tuh bisa mengkombinasikan tradisi Korea dengan universalitas Hollywood. Masa kita masih ngejar-ngejar supaya mirip Korea? Karena padahal Korea pun bisa menjadi Korea karena dia menemukan keselarasan yang membuat film mereka itu bisa ditonton juga oleh orang Hollywood. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang setara dengan apa yang dilakukan oleh sineas atau seniman-seniman dari Korea ini. Nah, caranya apa ya? Caranya ya belajar dan mengenali diri kita dengan baik. Oke. Jangan hanya kenal dengan Korea, apalagi jangan hanya kenal dengan Hollywood gitu. Ya, kalau di daftar tontonannya masih terlalu banyak Hollywood, ya tentu saja tahu-tahu kok kita 10 tahun coba bikin film kita ya begitu-begitu aja gitu ya. Iya. Ya kita harus kenal diri kita. Iya. Jadi kuncinya original. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, originalitas ya Mas ya. Kuncinya adalah Ya, originalitas. originalitas tapi pemahaman terhadap universalitas. Oke, Pemahaman terhadap bahwa film itu adalah global medium. Maksudnya jangan salah, film itu nggak punya teater kayak Miss Cici atau wayang orang Barata di dalam dunia seni tradisi. Film yang nontonnya di XX1. Kalaupun ada yang namanya Kinosaurus, Kineforum, itu suplemental sifatnya. Tapi tempat kita bersaing di dalam budaya atau tradisi sinema itu ada di bioskop komersial, di mana orang membeli karcis, menonton Batman sama dengan harganya menonton film Indonesia yang lagi main di teater sebelah. Iya. Ya nggak sih? Ya, betul. Sejujurnya apa? Mau memilih mana? Harganya sama. Batman dibikin dengan biaya produksi $100 juta, 100 juta dolar. Ada film di teater sebelah, biaya produksinya 1 miliar atau 2 miliar. Ya harga 50.000 sama ya, kalau secara pragmatis saja, lebih tetap aja kita menonton film Hollywood. Kenapa pusing menonton film Indonesia? Apalagi skill atau kapasitas penceritaannya masih seperti yang selalu dikritik oleh teman-teman gitu ya. So we have to compete. Gitu. Oke Mas, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi 3 nih Mas ya, sesi terakhir. Ini berkaitan dengan profesionalisme dalam berkarya. Mungkin Mas Riri bisa memberikan tips juga di sini, apa saja do's and don'ts saat kita memilih berkarya di industri kreatif. Dan apa saja yang harus kita miliki Mas pada saat menghadapi perkembangan teknologi dan juga masyarakat yang semakin dinamis ini Mas. Oke. Tentu saja yang mesti dipahami bahwa film atau produksi media itu punya keunikannya sendiri. Ya, saya bisa ngomong in general samalah di bidang lain, kita harus profesional, kita harus matang dan dewasa, kita harus sensitif, kita harus berpengetahuan ya. Itu standar, tapi dunia film ini harus dipahami dengan baik gitu. Dan seperti saya katakan di awal tadi, dunia film pun bergerak terus gitu ya. Dia standar-standarnya juga terus berkembang, kemungkinan pasarnya juga terus berkembang, dan teknologinya juga terus berkembang. Jadi ya sikap utama kita adalah kita harus intens gitu ya, kita harus membuka diri kita untuk belajar terus-menerus gitu. Ini udah di atasnya yang standar-standar
sama sih kalau ditanya bagaimana sikap, ya sama dengan menjadi mahasiswa yang baik gitu ya. Kita harus hadir lebih cepat, kita harus awas dan bersikap baik gitu ya. Itu. Kemudian ada kesadaran misalnya kayak sikap-sikap yang baru sekarang itu kayak entrepreneurship ya. Saya pikir ini penting. Jadi kalau mau terjun ke dunia film ya kita harus harus ada keberanian untuk bersikap entrepreneurship gitu ya. Kalau bagi mahasiswa atau teman-teman yang punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi gitu. Nah, jadi entah itu namanya bikin sebuah kolektif ya, bikin sebuah organisasi, perkumpulan yang mengelola gagasan kita supaya bisa tersalurkan dengan baik gitu. Dan dengan demikian juga kita jadi belajar tentang industrinya. Bikin perusahaan lebih baik lagi, start your own company, work for yourself gitu ya, bekerjalah untuk dirimu bukan hanya untuk orang lain gitu. Itu penting. Sekarang juga kita mengenal apa yang dinamakan intellectual property. Jadi harus punya kesadaran tentang intellectual property itu apa. Saya pikir sudah banyak sekali contoh ya di dunia media, siapa yang bisa menciptakan IP atau brand yang bagus itu adalah juaranya gitu. Miles Film sangat beruntung kita punya IP Ada Apa Dengan Cinta ya, yang tidak pernah selalu menjadi wakil dari generasi gitu ya. Dia jalan terus, dia anak yang remaja di tahun 2000-an masih mau nonton itu. Dan sekarang yang menjadi ibu-ibu di hari ini juga adalah penontonnya film itu gitu. Anak-anak remaja sekarang pun merasa terwakili dinamika hidupnya dengan menonton film itu. Jadi IP yang abadi itu adalah satu hal yang menurut saya selalu penting untuk dipikirkan gitu. Sehingga kita bisa berkarya panjang ya. Ya Disney sudah mengajarkan kita tentang ini, bagaimana karya-karya besar mereka itu bisa diulang, diciptakan terus ya. 101 Dalmatian bisa di reborn ulang ya. All the Marvels ya, semua karya-karya Marvels itu ya, kalau kita nonton Batman hari ini ya dia sudah dibuat oleh Tim Burton sejak tahun 90-an gitu ya, Joel Schumacher, kemudian sampai ke Christopher Nolan dan sekarang terlahir lagi gitu. Nah, IP itu adalah sebuah karakteristik dari masyarakat industri kreatif kita sekarang. Jadi saya mendorong betul teman-teman untuk memahami ini gitu. Dan kesadaran identitas juga buat saya penting ketika masuk ke dunia penciptaan atau kreativitas seperti ini. Kita harus punya, ya ini sama dengan brand tadi, dengan identitas. Tapi maksud saya sebagai seorang pembuat film Indonesia, harus punya kesadaran bahwa kita ini pembuat film Indonesia, kita berbeda. Kita harus menawarkan sesuatu yang lain. Gitu. Kita harus punya cepat tertangkap. Oh ini keindonesiaannya ada dan tampak gitu di sini. Itu mungkin. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ria terkait dengan profesionalisme. Ini juga bicara masa profesionalisme, ada LSP di sini. Untuk manajer produksi film, udah ada lembaga sertifikasi profesinya, Mas, untuk sertifikasi sebagai pekerja film. Ya, oke, mungkin Mas Ri ini karena kendala waktu, mungkin Mas Ri bisa memberikan closing statement, Mas, terkait dengan kuliah umum hari ini. Silakan, Mas. Ya, saya pikir saya berterima kasih ya bahwa film bisa menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan dunia perguruan tinggi. Mudah-mudahan selalu tergerak untuk menyadar atau tersadar akan dampak film yang luar biasa. Sekarang tentu saja dunia media berkembang dan film tentu saja tidak bisa lagi disebut sebagai satu-satunya medium yang berdampak kuat kepada masyarakat. Konten digital yang hadir sekarang itu ada yang ditonton lebih banyak dibanding pembeli tiket di bioskop. Jadi teman-teman juga yang berkecimpung di dunia media mestinya melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Tetapi film Indonesia adalah bagian dari sejarah Indonesia. Ketika film mulai tercipta di akhir abad ke-19 ya, tahun 1900-an, sebenarnya Indonesia sudah mulai memutar film.
Dan tidak lama kemudian di awal 20-an, tahun 20-an sebelum kita merdeka, kita sudah mulai membuat film di Indonesia. Jadi film ini juga adalah sebuah tradisi yang saya rasa perlu sama-sama kita sadari bahwa dia harus dijaga. Jadi saya mungkin sebagai closing statement, karena ini kebetulan bulan film nasional, Hari Film Nasional tanggal 30 Maret, saya mendorong teman-teman untuk mendukung terus kelestarian, kehadiran, dan perkembangan perfilman Indonesia, bukan hanya dengan menontonnya, tapi mungkin membicarakannya seperti yang kita lakukan di hari ini. Jadi saya sekali lagi Rangga dan semua teman-teman panitia dan juga bapak-bapak dosen yang hadir di sini dari jurusan vokasi di UI, saya sangat berterima kasih bisa diundang untuk hadir di percakapan kita pagi ini. Oke, terima kasih Mas Riri. Saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dari Mas Riri. Film selalu berkembang dan masih terus berdampak kuat bagi masyarakat, bahkan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Dan originalitas sangat diperlukan agar kita mampu bersaing secara global dan juga tetap menunjukkan keindonesiaan pada setiap karya yang diproduksi. Terima kasih Mas Riri. 30 Maret selamat Hari Film Nasional. Mungkin kita akan memberikan sertifikat kepada Mas Riri. Boleh? Mungkin MC bisa dibantu. Sertifikat dari UI, penghargaan untuk Mas Riri Riza sebagai narasumber kuliah umum hari ini. Semoga nggak kapok ya Mas ya, nanti datang ke UI lagi untuk bisa memberikan pengalaman dan insight-nya lagi kepada kita semua. Dan mungkin bisa ngajar ya Mas ya nanti sebagai dosen pengampu di produksi media UI. Ya, terima kasih banyak ini. Waduh, saya senang banget dapat penghargaan ini pagi ini. Dari Pak Direktur Program, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mas Riri Riza untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti di momen selanjutnya, event selanjutnya terkait dengan perkuliahan mungkin ya di produksi media. Karena Mas Riri ada jadwal lagi untuk rapat selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Riri. Kita akan ketemu lagi nanti ya Mas ya, nanti di event selanjutnya. Terima kasih Mas Riri. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih semua. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Riri Riza yang telah berkenan menjadi narasumber di Masterclass edisi Bulan Film Nasional ini. Haikal, maaf, mungkin kita bisa foto bersama dulu, mumpung Mas Riri masih ada ya. Sebelum Mas Riri. Banget. Untuk semua peserta boleh dipersilakan untuk on cam. Kita foto bersama. Dan untuk tim Kominfo bisa di capture. Oke, mungkin bisa on cam dulu semua ya, teman-teman ya, sebelum Mas Riri pindah room. Boleh, silakan dibantu rekan-rekan MC, boleh. Ya, untuk slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Slide ke-6 1, 2, 3. Slide ke-7 1, 2, 3. Slide ke-8 1, 2, 3. Slide ke-9 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide ke-10 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Mas Riri, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Riri. Oke. Silakan saya serahkan ke MC. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Mas Riri Riza dan juga Mas Rangga yang menjadi moderator dan juga narasumber. Dan sekarang kita akan memberikan hadiah kepada penanya terbaik. Jadi ada 2 penanya terbaik. Bisa dibacakan mungkin Haikal siapa penanya terbaiknya? Ya, 2 penanya terbaik yang terpilih ada yang pertama Salma Zahra dan yang kedua ada Fafru Fadel Firsada. Selamat pada para penanya ini ya. Jadi mohon teman-teman yang sudah terpilih untuk mengirimkan screenshot bukti kehadiran serta nomor WA yang dapat dihubungi ke DM Instagram kami yaitu @himprodia.ui.
Ya, untuk teman-teman yang lain yang pertanyaan belum terpilih, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan lain karena masterclass ini bakal ada lagi ya, dan tentunya Iya, dengan pemateri yang tidak kalah menarik ya, dengan bahasan-bahasan yang menarik juga. betul banget tuh. Jadi teman-teman bisa terus di follow up di Instagram Himpunan Mahasiswa Produksi Media @himprodia.ui. Berikutnya akan ada pembagian link absen oleh panitia. Ya, Jangan lupa untuk untuk kepada panitia. seluruh peserta bisa dipersilahkan untuk mengisi link absen. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang sudah membantu berlangsungnya acara ini, kepada Vokasi Universitas Indonesia dan juga Himpunan Mahasiswa Program Studi Produksi Media Universitas Indonesia. Sekali lagi diingatkan untuk kepada seluruh peserta untuk mengisi link absen yang sudah tertera di link komentar. By the way, tadi menarik ya pembahasannya. Menurut Laska gimana nih? Iya benar banget tuh. Apalagi dia mengaitkan, Mas Riri Riza ini mengaitkan bahwa betapa pentingnya pendidikan dengan bagaimana kita nanti menghasilkan karya. Jadi melalui pendidikan yang kita tempuh saat ini itu dapat menjadi bekal buat kita nanti menghasilkan karya-karya. Benar banget, terutama untuk kita yang di sini ya, kebanyakan ada mahasiswa dari produksi media, dari jurusan-jurusan di industri kreatif juga ya, menjadi penyemangat buat kita untuk kedepannya nih, kita yang udah punya privilege atas pendidikan ini untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas untuk negeri kita. Betul banget. Sekali lagi diingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi link absen yang sudah tertera di kolom chat. Dan sekali lagi juga diingatkan bahwa masterclass ini akan ada lagi di masa-masa yang akan datang dengan tema-tema baru yang unik, menarik, dan juga pemateri yang gak kalah kece. Ya, jadi jangan lupa ya untuk terus mengikuti Instagram kami di @himprodia.ui. Baik, terima kasih untuk kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi berbagai rintangan, jangan kau berlari. Melewati hari-hari yang kau lalui sendiri. Masalahmu takkan padamkan semangatmu. Bangkit berdiri, kejar arti yang kau tuju. Capaianmu bukti dari perjalananmu. Mengarungi alur hidup yang tak menentu. Bersama tunjukkan mahakarya, mengemban nama putra putri bangsa. Gelora semangat Nusantara di Universitas Indonesia. Maju bersama kampus merdeka di Universitas Indonesia. Dibangun masa depan bangsa Indonesia jaya. Kita tuntut ilmu dan berkarya di Universitas Indonesia. Bangun semangat baru di Universitas Indonesia. Maju bersama kampus merdeka di Universitas Indonesia. Dibangun masa depan bangsa Indonesia jaya. Kita tuntut ilmu dan berkarya di Universitas Indonesia. Bangun semangat baru di Universitas Indonesia.
Universitas Indonesia.